empat fungsi ya. Fungsi itu sudah pernah saudara pelajari di sini. Kurang detail sedikit ya. Saya ingatkan supaya detail supaya saudara paham supaya itu fungsi dan sebagainya ya. Oke, saya share screen. Fungsi. Ini bab 4 fungsi terdiri ada 4 macam definisi dan notasi fungsi, kemudian kita pelajari nanti operasi pada fungsi, terus operatornya ya, kemudian sifat grafik fungsi, satu lagi yang terakhir grafik fungsi ya. Dan ada nanti invest dan sebagainya di sini ada sifat-sifatnya dan juga. Oke, kita mulai dari yang pertama yang sudah pernah saya pelajari di sini. Ini definisi fungsi. Ini nggak ada di SMA, mungkin saudara belum sedetail ini ya. Himpunan semua pasangan terurut atau hasil kali kartesian dari himpunan A dan B yang dinotasikan dengan A cross B. Ya, di X itu anggotanya A dan Y anggotanya B. Jadi kalau ini A dan B saya teruskan seperti hasil kali kartesiannya adalah himpunannya. Ya, contohnya A dan himpunan kosong atau himpunan kosong kali A, hasilnya kosong juga. Ya, ini himpunan yang tidak ada anggotanya. Kalau saya punya anggota yang A tadi adalah anggotanya A, B, C, sedangkan yang B 1,2, maka kalau saya translation produknya jadi A1, A2, B1, B2, sehingga anggotanya adalah sebanyak jumlah perkalian dari dua himpunan itu. Ya, 6, 3, ini 2. Apakah boleh dibalik? Kalau ini A, B, C, boleh nggak 1A? Tidak bisa, karena ini udah di depan dan ini juga. Ya, kenapa? A tadi kedua, beda dengan yang tadi A1 sekarang 1A. Urutannya berbeda. Jadi urutannya harus tetap sesuai dengan perkaliannya. Ya, meskipun jumlah anggotanya sama ya. Oke, itu fungsi. Jadi fungsi sendiri, fungsi atau pemetaan dari F A ke B, dari satu titik A ke B adalah aturan yang memasangkan setiap X di A dengan tepat satu ya, tepat satu. Jadi kalau tepat 2 seperti berfungsi. Artinya kalau X itu ada di A dan Y ada di B, maka ditulis Y sama dengan Fx. X adalah buka bebas dan Y-nya buka bebas. Maka nilai tergantung pada X yang mungkin. Nilai X yang mungkin itu dinamakan dengan domain. Domain atau daerah asal. Dan ini adalah ini. Nah, fx yang di sini tidak semua x yang ada di sini bisa dikenakan fx tidak semua. Bisa jadi semua, bisa jadi tidak semua, tapi tidak wajib semua. Bisa jadi hanya sebagian saja. Ya, yang sebagian saja tadi dihubungkan dengan hasilnya tadi ya. Jadi daerah-daerah x yang memenuhi syarat dinamika itu tidak ditentukan. Dan daerah hasil dinamakan B. Daerah ring itu tidak harus semuanya. Jadi hanya sebagian, jadi hanya segini. Tidak semua. Ya. Begitu juga yang di domain tidak semua juga. Ya, paham ya? Jadi domain adalah daerah nilai X yang bebas yang memenuhi fungsi itu, yang memenuhi fungsi syarat fungsinya. Contoh ini, saya punya lembar logam bentuknya persegi, isinya 20 cm. Kemudian di bagian pojok-pojoknya dipotong berbentuk persegi juga dengan si gambarnya kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini persegi ya logamnya, dan di pojok-pojoknya saya potongi sebesar x ya.
sebelah X ya. Jadi berapa luasnya, seberapa luas dari logam atau batang yang setelah dipotong. Ya, ya kita lihat. Kalau ini kok jadi seperti balok, seperti kubus, tapi tebalnya X ya. Jadi kalau gambarkan, ditambahkan bentuknya menjadi ini. Ini levelnya jadi berapa? X 20 minus 2X kan, karena dipotong kiri kanan. Yang ini sudah 20 minus 2X. Tingginya adalah X. Ya, karena ini tadi ini dipotong ya. Dipotong. Jadi tekuk-tekuk jadi ini ya. Yang pentingnya seperti ini. X apa? Nilai X yang memenuhi supaya terbentuk seperti ini itu adalah domain. Berapa nilai X yang termenuhi? Kalau ini panjang 20, ini juga 20. X ini berarti 2X ini ya. X itu berarti mulai dari sini sampai ke sini ya. Ini juga begitu kan? Besarnya kan harus sama. Berapa X yang memenuhi? Boleh nggak X11? Nggak mungkin kalau X11. Kenapa nggak mungkin? Karena kalau 11 kan berarti melebihi separuhnya. Kan yang di sini melewati yang sana. Nah, nggak mungkin kan? Berarti X harus lebih kecil sama dengan 10. Harus lebih kecil sama dengan 10. Mungkinkah X-nya minus 1? Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena X batasnya kan di sini. Ini kan terjadi 2. Kalau X-nya minus berarti kan nanti melebihi sini. Nggak mungkin ya. Maka X harus lebih besar sama dengan 0. Ya, jadi X-nya boleh 0. Kalau X-nya 0 nggak bisa dibentuk seperti ini. Bisa dibentuk tapi tingginya 0. Ya. Tapi kalau X-nya lebih besar dari 0, ya berarti nanti bisa mulai tipis kamu sampai batasnya 10. Kalau 10 berarti hanya nggak ada kan. Ya. Tebalnya saja 10, tapi sininya lebar loh. Sama panjangnya nggak ada. Nah, ini ya. Berarti nilai X terbatasi oleh ini. Terbatasi oleh, padahal kalau tadi saya katakan ini ya, ya X-nya di sini ya, pastinya X-nya kan bilangan sembarang. Tapi karena permasalahan ini, maka X-nya dibatasi ini, maka ini dengan domain. Dengan domainnya tadi, ya. Tadi saya ingin menghitung luasnya, berarti luas ini ya, setelah dipotong ini, berarti kan luasnya berarti yang katakan di sini ya, luas seluruhnya 400 ya 20 kali 20 dikurangi 4 kali X, ini X kan X kuadrat, berarti ya, luasnya 400 minus 4 X kuadrat. Apa domainnya? Ya ini ya. X harus besar sama dengan 0 sehingga nilai X yang memenuhi ini mestinya ini minus 10, tapi kan nggak mungkin minus X-nya ya, karena X nggak mungkin minus, berarti X-nya harus sampai 0 saja. Itu domainnya, berarti domain dari X 0 sampai dengan 10. Ringnya, ring berarti kan hasil luasnya, berapa luasnya yang mungkin terjadi. Kalau X-nya 0, berarti luasnya 400. Kalau X-nya 10, luasnya 0. Ring. Kalau itu di domain ABL, berarti X, di mana X lebih kecil 10, lebih besar 0. Atau bisa ditulis juga 10. Ya. Sedangkan ringnya ring dari L, yaitu luasnya ya, yaitu luasnya lebih kecil 400 0 ya, atau bisa ditulis juga 0 400. Ya, itu pada nilai X-nya. Ingat interval kemarin ya, kalau bentuknya siku berarti 400 ikut, ini nolnya ikut ya. Oke, itu salah satunya. Nah sekarang kalau ini saya punya ini fungsi tidak diketahui ceritanya pokoknya seperti itu. Domainnya bagaimana? Ringnya bagaimana? Nah gitu ya.
misalnya fungsi X sama dengan X kuadrat minus 4, X minus 2. Plus 2. Berapa domainnya? Domainnya adalah X yang memenuhi sifat ini. Kalau saya masukkan nilai X, maka ini ada nilainya. 3. Enggak 3. Atau gini. 3. Berarti 9 minus 4, 3 plus 2. Ada 5 per 1 ya. 10. Berarti 96 per 12. Gitu ya. Ada nilainya. Jadi 3, 10 termasuk. Kalau saya kasihkan H sama dengan minus 2. Yang atas 4 minus 4, yang bawah minus 2 plus 2. 0 per 0. Berapa 0 per 0? 1 per 1. 10 per 10. 1. 100 per 100. 0 per 0. 1. Ya. Ini oke. Karena saudara harus tahu bahwa A per B sama dengan C, itu artinya A sama dengan B kali C. Ya, ini benar nggak? 1 sama dengan 1 kali 1, betul. 10 sama dengan 10 kali 1, betul. 100 sama dengan 100 kali 1, betul. Ini 0 sama dengan 1 kali 0, betul. Enggak, saya nggak mau 1. Aku mau 0 per 0 itu adalah 5. Betul nggak? 0 sama dengan 5 kali 0. Betul juga. Aku nggak mau 5, 100. 0 sama dengan 100 kali 0. Betul juga. Karena semuanya betul, maka 0 per 0 itu menjadi tanda-tanya. Artinya belum terdefinisi, berarti tidak boleh ada 0 per 0. Berarti untuk semua X berlaku kecuali di X sama dengan minus 2. Ya. Artinya kalau saya punya ini, maka saya disuruh mencari domainnya. Nah, seperti ini. X sama dengan minus 2 tidak boleh. Maka yang ini kita tulis ulang ini ya. X sama dengan X minus 2. Boleh kita tulis gini ya. Ya. Boleh kan ini? X kuadrat ya minus 4. Ini boleh habis ya. Ya tadi atasnya bawahnya. Berarti ini sama dengan X minus 2. Boleh ini seperti ini, boleh saudara ganti, tapi saudara tambahi X tidak boleh sama dengan minus. X boleh kecuali ini, berarti domain dari H apa? Minus 3 sampai dengan minus 2 kemudian minus 2 sampai 3, kecuali di minus 2. Di minus 2 tidak boleh. Kenapa? Karena menjadi 0 per 0. Ya, sehingga kalau jadi ini boleh, berarti boleh saya gambarkan kan? Ini terus sini kan? Y sama dengan X minus 2. Untuk X sama dengan 0, Y minus 2. Untuk Y sama dengan 0, X sama dengan 2. Oke. Nih, U2, U2. Ya, ini minus 2 berarti ya. Ini 2, tapi gambarnya ya, lewat sini sama lewat sini. Tapi untuk minus 2, minus 2 di sini, ini harus dilubangi. Dilubangi, kenapa dilubangi? Karena tidak mungkin ada di sini nilainya. Semua X berlaku kecuali di minus 2. Berarti domainnya ini. Ringnya, ring dari ya. Semua Y bawah kecuali di minus 4. Ya, kecuali di minus 4 berarti hingga sampai minus 4, kemudian minus 4 sampai dengan ya, domainnya ini, domainnya di fungsi ini. Ya. Nih, Pak. Ya, boleh diubah dan begini, tapi dengan catatan ini tidak bisa minus 2.
Ya, sehingga domainnya ini dan ringnya sebenarnya enggak ikut. Ya. Oke, lanjut. Kalau ada pertanyaan langsung ya. Nah, sekarang domainnya X kuadrat. Semua X kan ya. Semua X. Ada X yang tidak memenuhi di situ, yang nilainya tidak mungkin dimasukkan situ. Tidak ada. Berarti domain ya. Domain tadi kalau itu F, berarti domain F. Hingga sampai harga. P-nya. P dari F. Nilai paling kecil berapa? Kan ya. Jakarta kan itu sudah paham gambarnya ini kan. Ya, katakan gitu gambarnya. Jadi mulai dari 0 sampai dengan hingga ke atas itu besar sekali. Berarti domainnya F, kalau ini fungsi X kuadrat, domainnya adalah ini, ringnya adalah ya. Berikutnya, kalau Gx sama dengan 2 plus akar X minus 1. Nah, sekali lagi, kita ngomongnya real, ya, kecuali di yang kemarin kompleks ini ya. Real. Kalau ngomongnya real berarti di bawah akar harus lebih besar sama dengan 0. Berarti X minus 1 harus lebih besar sama dengan 0. Tidak boleh lebih, tidak harus berlaku seperti ini karena berlaku real. Tapi kan dia kan lebih kecil, misalkan X-nya yang dengan 0 itu. Nah, mungkin 0 minus 1 minus 1 imajiner. Kalau kita ngomongnya bilang real berarti harus ini. Berarti X-nya harus lebih besar sama dengan 2, tidak ada masalah. Berarti domainnya, domain dari G berapa? Lebih besar mulai dari 1 kan? Mulai dari 1 sampai dengan ya, kalau satu saling berinterval ya. Ringnya 2. Paling kecil 2, kalau ini X-nya 1 berarti kan 0, 2. Berikutnya lebih besar dari 2 kan ya? Berarti ring dari G mulai dari 2. Ya. Oke. Oke. Jadi ya domain ya. Biasanya keluar itu kalau UTS. Tapi bukan domain yang ini, gampang. Domain nanti yang belakang-belakang. Kalau ini hampir sama, ini di bawah akar harus sama dengan 0. Tapi beda, harus ada pembagiannya. X akar X minus 2. X minus 2 dibagi X minus 1. Sekali lagi di bawah akar. Di bawah akar harus lebih besar sama dengan 0. Berarti X minus 2 dibagi dengan 1 lebih besar sama dengan 0. Berarti yang sebelah kiri harus positif. Penyebab positifnya saudara balik garis bilangannya. Untuk yang ini 0. Katakan di sini. Untuk yang ini X-nya sama dengan 2. Untuk yang bawah X-nya sama dengan 1. Ini kan ya. Tentukan di daerah sini. Lebih besar dari 2, 3. Kalau sudah masukkan 3 berarti positif. Ya. X 3 min 2 positif. 3 min 1 positif. Positif berarti dari ini adalah nilainya positif. Kita ambil sebelah kirinya 0, minus 1. Minus 1, minus. Minus 1, minus 2, minus. Minus 1, minus 2, minus juga. Minus, minusnya semuanya 3, berarti minus 3, berarti minus juga kan? Saya ambil ini 0,5. 0,5 positif. 0,5 dikurangi 2, minus. 0,5 dikurangi 1, minus juga. Plus, minus, berarti positif. 1,5 positif. Negatif. Yang ini positif, berarti negatif. Berarti yang diminta lebih besar 0, berarti yang ini sama ini kan? Berarti domain dari H itu sama. Nolnya boleh nggak? Boleh nolnya. Kalau saya masukkan 0 kan ada masalah bawahnya. Ya, berarti 0 boleh. 1 ikut nggak?
Nggak ikut satu, kenapa? Kalau saya masuk satu kan ada pembagi nol. Berarti satu nggak ikut. Nah, ini satu nggak ikut. Ini yang lebih besar dari dua, berarti 2 sampai dengan ya. Oke, itu contoh yang ketiga. Sudah ya, di situ. Sekarang kita masuk yang contoh yang lain, contoh ini. Ini semuanya sudah pernah naik taksi nggak? Kalau belum pernah naik taksi nggak tahu caranya. Sekarang banyak yang grab ya. Kalau grab nggak berlaku ini. Contoh ini nggak berlaku. Ini contoh yang menggunakan taksi, tapi bukan taksi yang di airport. Atau airport langsung bayar ya. Kalau ini taksi yang pakai argumeter ya. Ada argumeternya. Ya. Taksi argumeter. Saya namakan misalkan ini rupiahnya ya, bayarnya ya. Pada saat saudara pesan taksi, saudara buka pintu, saudara masuk, begitu mau jalan, biasanya sebenarnya pakai tekan argumeter. Harganya di situ untuk 1 kilo pertama adalah 7.500. 7.500. Untuk X lebih kecil sama dengan 1 kilometer. Ya. Mungkin enggak minus, enggak mungkin, harus ditentukan. Oh, dia belum pernah jalan. Berarti di sini ya antara sampai dengan. Kemudian kalau dia yang di bawahnya itu penumpang harus membayar 5.000 untuk tambahan per kilometer berikutnya. Berarti kalau X-nya sama dengan 2 atau 3 atau 4 atau berapa, berarti di sini harus 7.500 plus 6.000 kali X minus 1. Kenapa minus 1? Karena minus 1-nya ini sudah ada harganya. Ini untuk X lebih besar 1. Sehingga kalau saudara saya dari sini saya mau ke mall, itu ternyata jaraknya 5 kilo 200 meter misalnya. Berapa nilainya? Yang bawah, kenapa? Karena X-nya lebih besar 1. Jadi 7.500 ditambah 6.000 kali 5 minus 2 per 1. Kalau B 0,5 berapa? Ini kan langsung 7.500 saja. Ya, paham ya? Oke. Bentuk apa? Fungsi yang sepotong-sepotong. Ini ya. Satu ya. Oke. Fungsi, masih fungsi, operasi fungsinya. Operasi fungsi itu ada plus, ada minus, ada kali, ada bagi. Nah, untuk menentukan domainnya untuk plus minus semuanya ini, dan domainnya adalah irisan dari dua fungsi ini. Misalnya, plus minus bagi kali, domainnya adalah irisan. Sedangkan untuk yang bagian bawah, pembagian ini, di samping irisan, maka dia juga bagian bawahnya penyebutnya, fungsi bagian penyebutnya harus yang sama dengan 0, X-nya dibuang, X-nya diganti maksudnya. Jangan dibuat sebagai domain. Karena menyebabkan dia membaginya 0. Contoh, kalau saya punya fungsi X plus 1 dengan X, G-nya X plus 2, berapa domainnya kalau F plus G? Nah, X sama dengan X plus 1, X, X plus 2. Domain F berapa? Semua X ini. Ya. Domain dari G juga sama. Tapi kalau saya lakukan proses F plus G dari X, ini berapa? X plus 1 ditambah X plus 2 atau sama dengan 2X plus 3, maka domainnya ya sama, irisan ini kan sama ya. Dikurangi juga sama. Dikali sama. Karena irisannya
kali ini F kuadrat G ini dikali berarti kan X plus 1 X plus 2. Jadi X kuadrat plus 2X plus 2. Ya, domainnya mana? Ya ini domainnya kan irisannya 2 ini. Ya. Cuman kalau dibagi berarti kan X plus 1 X plus 2 plus 2. Ini gini. Irisannya ya irisan itu, tapi untuk yang bagian bawah tidak boleh sama dengan 0. Kapan sama dengan 0? Kalau X-nya sama dengan minus 2. Berarti domain dari F dibagi G itu adalah sampai dengan minus 2, kemudian minus 2. Ya. Ya. Jadi untuk pembagian harus diperhatikan buat mengeluarkan daripada domain tulisannya. Ya. Contoh berikutnya. Ini 1 X, yang ini X plus 1 plus 1. Domainnya semua X kecuali X sama dengan 0. Pembaginya 0. Pembaginya X ini. Berarti ini ya pembaginya. Yang ini semua X kecuali X sama dengan minus 1. Berarti ya irisannya domain dari penjumlahan jumlahkan F plus G dari X berarti 1 minus X ditambah X plus 1 plus X ini ya. Nah itu sendiri ya pokoknya hasilnya kita lihat. Ini berarti 1 minus X kali 1 plus X plus X kali 1 plus X ya. Ini atas ditambah X kuadrat ya. Berarti 1 ini minus 1 tidak ikut. Minus 1 tidak ikut. Berarti ini tidak ikut, ini tidak ikut. Berarti domain dari ini adalah domain dari F plus G, yaitu minus 1, union minus 1, 0, union 0. Nah, ya. Misalnya kan ini ikut, ini nggak ikut. Gitu kan ya? Sesuai dengan definisinya. Oke. Begitu juga pengulangan ya. Pengulangan sama perkalian juga sama. Pembagian. Nah, pembagian. Ya. Dan pembagian berarti F per G dari X. Berarti 1 minus X dibagi X, X dibagi 1 plus X ini ya. Atau 1 minus X dibagi menjadi 2 plus X ini ya. Kemudian 1 minus X kuadrat per X. Ini ya. Semua kan, kecuali di X sama dengan 0. Ya, ternyata 0 sudah keluar kan. Ya berarti domain dari F. Dibagi G juga sama. Ya, minus 1 union 1 0 union dari 0. Ya, karena sudah keluar kan, ini X kuadrat bawahnya kan ya. Pembaginya, karena pembaginya kan X kuadrat. GX-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Itu mirip ya. Saya cari di buku ada jawabannya. Sama ini ya, gambar baca sendiri. Tapi kalau operasinya plus minus kali dan bagi. Kalau operasinya fungsi komposisi, bagaimana? Ya.
Beda kalau fungsi komposisi cara mencari. Ingat ini ya, komposisi gini, artinya gini. Domain ini dicari semua X dalam domain G, di mana domain X dalam domain X. Jadi gini, secara umum gambarnya ini sepertinya habis. Ini G, ini ya, itulah F dari ini, tulisnya gini, F G dari fungsi X atau F ini ya, ini harusnya gini gambarnya. Domainnya bagaimana? Domainnya ya. Kalau ini domainnya di sini ya. Ini adalah domain dari G. Di sini hasilnya adalah ring dari G. Dan juga domain dari di sini adalah ring dari F. Ini ya. Nah, domain dari F, katakan ini. Nah, pada saat saya domain dari G saya larutkan sini, kan tidak semuanya ada di dalam ini. Bisa jadi kayak gini. Bisa seperti ini ya. Bisa seperti ini. Hasil RF-nya misalkan ini RF-nya. FG sorry. Maka yang ada di sini aja kan. Yang masuk di domain F. Ya, yang masuk di domain F dicari di sini. Nah, ya, yang masuk ke domain F itu mana? Misal ini. Misal ini. Maka domain ini adalah domain dari F. Ya. Yang tidak semuanya yang di sini berarti kan masuk di sini di luar. Yang ini masuk di sini. Yang domain dari F itu adalah hasil domain domain G di mana G-nya ada di dalam domain F ya. Ini ya. Nah, G-nya ada di sini ya. Jelas. Mudah jelas ya. Kalau nggak ada fungsi eksporter ketiga dan GX ya. Fx-nya X kuadrat plus 3 GX-nya GF-nya berapa? Atau tulis gini aja ya, nggak usah kurang ya, ini aja ya. Ya, domain F itu oke Pak. Semua kan ya? Ya, semua kan ya. Ini domain dari G, tapi bisa sama dengan 0 kan? Ya. Paham ya domainnya ya? Kita tanyakan pertanyaannya. Apa hasilnya? F komposisi dari G. Jadi perhatikan F dari GX. Ini ya. Atau F dari GX-nya X. Tadi X kuadrat plus 3. Ya, sama dengan X plus 3. Yang berikutnya. Balik. Ya, atau ya. Atau dari ini X kuadrat plus 3. Berarti sama dengan akar X kuadrat plus 3. Ya. Pertanyaan berikutnya. Domain dari ini. Domain dari. Ya, domain dari itu. Ingat, domainnya F semua. Coba ini ya. Ini G. Ya. Ini F. Ya. F-nya semua, berarti semua yang masuk semua di sini. Domain dari ini kan hanya separuh. Ya. Yang ini aja kan. Kalau ini bilangan ini berarti kan yang minus saya sampai 0 kan nggak ikut ya. Baru di sini aja kan. Kira-kira ini
Kalau dimasukkan sini masuk semua nggak? Masuk kan? Karena ini semuanya kan. Ya, masuk di sini semua, nggak mungkin tidak masuk. Karena ini semuanya. Karena semuanya berarti di sini, jadi domain dari ini, ya domainnya G, sama dengan domainnya G. Karena kalau saya masukkan sini, nggak berlaku. Nggak mungkin dia. Karena caranya ini ya. Jadi domain dari F, G, itu 0. Karena semua ring dari G masuk di semua di domainnya. Berikutnya, kemudiannya domainnya ini. Ini balik ya, ini F, ini G. F semuanya. F semuanya. G separuhnya. Ya. Sekarang dari sini F ringnya berapa? Positif semua kan? Positif semua kan? Ya. Ya, X kuadrat plus 3 kan positif semua. Malah 3 lebih kan? Masuk sini semua kan? Yang masuk yang maksudnya domainnya ini kan? Ya. X-nya berapapun sama masih kuadrat masih positif. Tiga-tiganya bisa masuk di sini kan? Karena di sini itu pasti ada di sini. Ya. Berarti domain dari sama dengan domainnya F, yaitu karena semua berlaku. Oke. Jadi nyatakan dalam bentuk komposisi, masih ingat komposisi ya. Komposisi itu kalau saudara masih ingat terang berantai. Nanti ini ada hubungannya dengan terang berantai. Jadi kalau itu saya ingin menjadikan contoh itu menjadi X plus 2 pangkat 5. Misal itu Fx itu sama dengan X plus 2. Berarti kan hasilnya Fx. Ya, kita bisa tulis kan ini menjadi X. Ini Gx-nya. Karena kan X-nya ini ada di sini kan. Berarti ini X. Tulis ini. X adalah X pangkat 5. Berarti penulis dengannya berarti ini G X. Ya. Dengan boleh G dari X ini ya. Ini ya. G dari X plus 2. Ini pangkat 5 berarti X plus 2 pangkat 2. Nanti kalau tulis komposisinya adalah X-nya X plus 2, Gx-nya untuk Y. Tadi ya. Saudara harus paham dulu fungsinya dulu. Kalau nggak paham fungsinya, kesulitan saudara. Kalau saya punya fungsi X sama dengan X plus 2 atau Y sama dengan ini ya. Maka ini saudara, ya kan? Ini garis lurus pasti. Maka untuk Y sama dengan 0 berarti X sama dengan minus 2. Untuk X sama dengan 0 berarti Y-nya sama dengan 2. Berarti gambar grafiknya adalah ini ya. X minus 2, 1, 2, 2, 2. Gambarnya ya. Ini cara gambar yang cepat gitu ya. Mutlak X. Semua nilai X dipositifkan. Ya. Ini semua X dipositifkan berarti yang positif berarti sana kan ya. Yang negatif berarti dipositifkan berarti kan.
Ya. Hal itu. X-nya X kuadrat minus X per X minus 3. Ini kan bisa ganti. Ya, yang atas bener ya. Minus 3 tambah 2. Oke, ya, kalikan. Boleh, atas bawah sama, berarti tinggal X plus 2. Ya, X plus 2. Tapi dengan catatan, X-nya tidak boleh sama dengan minus. Tidak boleh sama dengan. Gambarnya sama seperti ini. Pas sama dengan 3, 1, 2, 3. Ini harus saudara lubangi. Nah, ya, karena domainnya tidak memenuhi seperti gambar yang ini. Itu adalah garis lurus, cuman pada saat 3 ini kosong. Ya, apa ini kira-kira? 5 ya. Ini untuk tepi sebelah kirinya minus 1, nilainya 2, sebelah kanannya nilainya 4 minus X. Ya, 4 minus X kan garis ya. Oke. Contohnya ini yang pertama tadi ya, yang X plus 2 ini ya. Ini yang mutlak X. Lalu sana sebelahnya 4 minus X berarti ya. Ini berapa? 4 ya. Untuk Y sama dengan 0 kan X-nya 4 ya. Untuk X-nya sama dengan 0, untuk X-nya 0, Y-nya 4. Oh, salah ini gambarnya berarti. Sekarang ada gambarnya ini. Untuk X sama dengan 0, berarti Y-nya berapa? Ya. Ya, salah itu. Yang 4 minus X ya. Ini kan ya. Untuk Y sama dengan 0, X sama dengan 4. Untuk X sama dengan 0, Y-nya 4 ya. Jadi kan gini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini kan katanya. Ya. Cuman di pada V1 minus 1, dia berhenti, nggak boleh seterusnya. Karena ini 2, ini, nah ini kan ya. Itu kan di 3 ya ini ya. Ini gambarnya ini kan di 3 perpotongan ini. Maksudnya di 4 sini ya. Jadi di sini pada saat saya masukkan minus 1, pada saat saya minus 1 nilainya, gambarnya itu minus. Dilihat hukum ada kan. Sifat grafik fungsi pergeseran. Kalau Y-nya saya tambah C, berarti geser ke atas, Y-nya bisa 0. Ya. Kalau saya kurangi, geser ke bawah. Kalau X-nya yang tambah, geser ke kiri. Kalau X-nya saya kurangi, geser ke kanan. Ya, kalau saudara disuruh gambar, misalkan ini kan X. Ya. Kalau saya ingin gambar X minus 1, berarti geser ke kanan. Ya. Ini pada saat X1 kan 0 dia. Ya. Sama dengan ini ya. Ini kan yang ini. Yang C. Kurangi C, geser ke kanan. Ya. Ini tambah 1, geser ke kiri. Ya, ini gambar. Ini kalau X kuadrat ini kan. X kuadrat 1 naik. X kuadrat minus 1 turun 1. Ya. Nah, sekarang kalau gambar ini ada ini minus 6 X. Bukan X. Ini bukan minus 6X tapi minus 6X. Y sama dengan X kuadrat minus 6X plus 11. Ini kan saya gambar itu kuadrat, berarti saya gambar muncul X kuadrat.
berarti ini kan ya. Ya, nah, sekarang kalau saya tulis gambar Y dengan X min 3 kuadrat. Geser kiri, geser kanan kan ya, kanan minus kan ya. Jadi sebenarnya gambar geser 3, 1, 2, 3. Ya, sama seperti. Nah ini kan kalau saya uraikan X kuadrat minus 6X ya, plus 9. Ya, kata ini gini. Tapi kan boleh saya menjadi Y sama dengan X minus 3 plus 2. Ya, 9 plus 2 kan 11. Tapi apa? Naik kan ya. Jadi gambarnya kita geser ke kanan sepertiga, naik 2 kali tadi. Ya. X kuadrat, X min 3 kuadrat, X min 3 kuadrat plus 2. Ya, 2. Minus ya. Oke. Terus masih banyak. Selain dengan pergeseran, aku dapat dari grafik lain dengan cara pencerminan. Mencerminkan, khususnya dengan bercermin terhadap sebuah koordinat dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Kalau pencerminannya terhadap sumbu X, jadi X kuadrat itu kan ya. Pencerminan terhadap sumbu Y kalau fungsi X-nya minus. Kalau pencerminan terhadap ini ya, X pangkat 3. Akar X pangkat 3. Ini gambarnya. Kalau saya pencerminkan, saya masukkan minus X, pencerminan terhadap sumbu X. Ya, ini jadi ini. Kalau minusnya di luar, 2 min X berarti bergeser ke kanan sebenarnya. Ini kan pasti 0 ya. Kalau min X-nya minus, berarti geser ke kanan sebanyak 2. Ya. Ada cara yang cukup membantu untuk mengetahui apakah grafik yang dihadapi merupakan grafik suatu fungsi atau bukan, yaitu dengan uji garis vertikal dan garis horizontal. Maksudnya gini. Uji garis vertikal menyatakan bahwa kalau grafik itu saya tarik garis vertikal, dia memotong di satu titik saja, berarti itu ini fungsinya, ini fungsi X. Tapi kalau saya lebih dari satu, berarti bukan y fungsi X. Ya. Uji horizontal, ini X fungsi Y. Ya. Jadi vertikal y fungsi X. Nah, dua ini aja. Contoh ini. Saya punya X kuadrat per Y kuadrat sama dengan 25. Apa ini? Persamaan apa ini? X kuadrat plus Y kuadrat sama lingkaran ya. Dari jarinya 5 ya. Minus 5, ya. Apakah ini Y fungsi X? Uji dulu. Tadi kalau Y fungsi X, uji vertikal, tarik dari vertikal. Oh, ternyata memang di dua tempat. Berarti ini bukan Y fungsi X. Ya. Ini bukan Y fungsi X. Uji lagi. Kalau bukan Y fungsi, apakah X fungsi Y? Uji horizontal. Horizontal. Ada ternyata juga ada dua. Tapi juga bukan X fungsi Y. Berarti ini persamaan lingkaran itu bukan Y fungsi X maupun juga bukan X fungsi Y. Ya, hanya persamaan lingkaran itu aja. Bukan Y fungsi X. Tapi apakah mungkin satu lingkaran itu dibuat menjadi Y fungsi dan Y fungsi Y? Bisa. Ya. Kalau rupa seperti ini. Lingkaran ya. Ada ini. Vertikal dipotong 2 kali. Dan maka bisa diubah menjadi bagian atas dan bagian bawah. Ya, kalau bagian atas ini kan
Kalau bagian atas kan berarti Y-nya positif. Ya, kenapa ini? 25 minus X kuadrat. Bisa ya. Kenapa? Kalau tarik garis vertikal cuma satu kan ya. Namanya. Dan satunya kita tulis bagian bawah. Yaitu Y sama dengan minus akar 25 minus X. Jadi kalau lingkaran ini saya bagi atas dan bagian bawah, maka persamaannya persamaan Y fungsi X. Ini juga Y fungsi X. Aku nggak mau Y fungsi X, aku mau X fungsi Y. Bisa? Bisa. Kita rubah bagian kanan. Bagian kanan berarti apa? X dengan akar X positif kan? Berarti 25 minus Y. Sama bagian kiri. Ini kan ini. Yaitu X sama dengan minus akar 25 minus Y. Ya, tadi persamaan lingkaran itu bukan Y fungsi X dan bukan X fungsi Y, tapi bisa diubah menjadi Y fungsi X atau X fungsi Y, tapi dengan mengubah menjadi beberapa persamaan. Ya. Ya. Ini atas bawah, kiri kanannya. Diberikan persamaan Y sama dengan faktor 1. Sekarang masih inverse. Inverse itu bisa ini kan fungsi ya. Fungsi ya. Nih. Kalau ini saya kenakan F ini jadi menjadi fungsi ini. Misal Y. Ini ya. Nah, ini kalau saya kenakan suatu fungsi dari sini ya tadi, kembali lagi ke X ini. Namanya adalah fungsi inverse. Nah, ini simbolnya ini. Kalau F ini. Y. Karena jadi hasilnya Y, kalau dikenakan fungsi inverse sama seperti itu. Kalau saya punya Y, X pangkat 3. Ini misal saya tulis Y fungsi X. Saya carilah inverse-nya. Itu maksudnya. Bisa kembali lagi enggak ke sana? Kembali lagi ke semula. Ini kan di sini nilainya. Kenakan fungsi inverse. Carilah fungsi inverse-nya. Nah, mencari fungsi inverse-nya. Ini hasilnya. Caranya bagaimana? Caranya gampang. Ada dua cara. Cara pertama. Ini biarkan Y, biarkan ini jadikan kiri kanan sama adalah tambah minus 1. Jadi Y minus 1 sama X. Nih, kemudian X sama dengan ini kan Y minus 1 dipangkat 3. Kalau saya tulis untuk ini boleh Y minus 1. Kemudian ubah lagi bentuknya ini menjadi Y sama dengan X minus 1 pangkat. Ya, juga target juga. Ya. Berarti ini adalah S dari ini tadi X. Ya. Ini cara satu. Cara dua. Cara dua, Y sama dengan X pangkat 3. Langsung saudara ubah. Ini jadi X. Ini jadi Y. Nah, ini. Ya. Berarti ini menjadi Y sama 3 jadi X minus 1 ya. Y sama dengan X minus 1 pangkat 3 X. Ya. Ini caranya. Untuk mencari inverse dari apakah semua fungsi punya inverse? Oh, belum tentu. Ya. Ada ciri-cirinya. Ya. Ini kalau dikenakan fungsi dan fungsinya dia kembali ke fungsi lagi. Katakan ini tadi F dan ini F ya, makanya inverse-nya. F ini inverse-nya ini ya. Kalau ini fungsinya F-nya adalah F-nya adalah X pangkat 3. F inverse-nya X itu adalah X minus 1 pangkat 1. Kalau gunakan F komposisi dengan F inverse-nya, ini berikan F dari F inverse-nya. Ini kita sama dengan F dari
ini menjadi X minus 1 pangkat 1/3 pangkat 3 tuh ya. Ketika ya. Atau kalau saya adalah bisa juga kalau ini dengan Y dia kembali. Jadi ini saya balik juga ada betul. Jadi F inverse komposisi F inverse dengan F dari X. Ini F inverse dari X ini ya. Sama dengan F inverse dari X pangkat 3 1. Masukkan X pangkat 3 plus 1 minus 1 ini ya pangkat 3 5/3 berarti ya oke biasanya itu cara kerjanya ya X jadi X sama Y jadi Y. Ini caranya mencari ya, caranya mencari tadi ya. Kita tahu caranya. Ini X, ini sudah oke, pakai Y juga Y, sama langkah mendapatkan inverse. Persamaan ini bila memungkinkan selesaikan sama sebut untuk X sampai fungsi. Ini ya, ini cara satu ya. Cara satu. Jadi X fungsi inverse Y. Nah, setelah itu setelah ketemu baru saudara balik. Oke. Sama ya. Contoh. Dapatkan inverse dari fungsi ini dengan X sebagai pengubah bebas dan sebutkan argumen di inverse-nya. Apa itu? Inverse dari ini. Ya. Mencari inverse-nya. Jadi, kita pakai Y ya. Y akar 7X minus 4. Kita pakai cara 2. Ini ubah jadi X. Akar 7Y minus 4. Ya. Kiri kanan sama-sama saya padatkan. Berarti X kuadrat sama dengan 7Y minus 4. Atau 7Y sama dengan X kuadrat plus 4. Ya. Atau Y sama dengan 1/7 dari X kuadrat. Ini inverse-nya. Kalau ini inverse-nya, ini Fx-nya, Fx-nya, ini adalah F. Ya. Nih, X kuadrat tidak punya inverse. Nah, kenapa? Nih. Ini katanya kenapa X kuadrat tidak punya inverse. Misal 2. Berapa nilainya? 4 kan ya. Minus 2. Juga 4. Ya. Mestinya kalau inverse 4 saya kenakan kalau ini Y fungsi X ini ya. Inverse-nya kan ini ya. Kalau ini 4 berarti nanti kalau saya kembalikan lagi kan yang kedua. Tapi begitu 4 kok jadi 4 ini. Yang sini pasang ini. Ya karena bingung maka didapatkan tidaknya S untuk semua ini. Supaya punya invest berarti harus dibuka itu sebagai dua bagian. Satunya X untuk X itu 0, satunya untuk X lebih kecil 0. Tapi yang Y sama dengan X kuadrat punya invest kalau dibatasi ini domainnya. Domainnya X kuadrat. X-nya bisa dia punya invest. Atau alternatifnya Y sampai X kuadrat untuk X yang lebih kecil 0 punya invest. Kenapa? Kalau ini kan sudah jelas 4 minus 2. Ini jelas 4. Kalau tadi kalau seluruhnya 4 pada saat 4 kembali 2 kan minus 2. Enggak tahu. Itu masih Nah, untuk menunjukkan apakah fungsi itu inverse dan
inverse-nya atau bukan, maka fungsinya itu bercermin dari, kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka Y simetris. Y minus 4X, minus 4X. Ini kalau saya cerminkan, pasti simetri. Jadi kalau saya ingin mencari inverse-nya yang merah, ini ambil aja ini bisa pakai yang ini ya, maka berarti nanti gambarnya merah sama biru ini inverse-nya, yang Y sama dengan angka X ya. Iya, selalu bentuknya ya apa, bercermin terhadap Y sama X. Nih, itu kan ya, bisa jadi dua bagian, yang kanan atau yang kiri. Kalau dicari inverse-nya, berarti yang potong-potong dan potong-potong ini. Yang ini menjadi Y sama dengan minus X. Ya, yang kalau semuanya tapi yang inverse, apa? Kalau dikembalikan nilainya tidak. Tuh habis. Nah ini bab 4. Minggu besok hari Kamis asisten di bab 4. Kemudian nanti minggu depan itu minggu 7 kan ya, itu bab 5. Nanti kita mudah-mudahan bab 5. Oke, kalau habis berarti nanti ETS-nya sampai dengan bab 5. Nah, untuk mengetahui bahannya nanti ada atau tidak, itu saudara tanya kalau punya teman di kelas lain, tanya sampai di mana kuliahnya, bab 5. Nanti dipakai pada bab yang paling rendah ya, untuk kelas yang paling rendah nanti. Misalkan kelas ini bab 5 habis, tapi kelas lain ada yang tidak habis, maka tidak habis itu pakai batasannya. Katakan tidak 5 semuanya, misalkan sampai 52, sehingga sampai dengan minggu ke-7 hanya 52, berarti ETS-nya sampai 52. Oke. Oke. Ini tidur semua ya, ada yang bangun ya. Halo. Halo Pak. Tidur semua ya. Enggak. Ya Pak. Udah Pak. Aman. Enggak, Pak. Nyimak, Pak. Berarti panggil diem saja. Izin bertanya Pak. Pak 4 tapi ada pertanyaan. Ya silakan. Untuk ETS itu bahannya apa saja Pak ya? Tuh, ya yang kita pelajari bab apa? Kalau namanya nanti kan bab minggu depan kan kita masuk bab 5. Kalau bab 5 habis ya berarti bahannya bab 1 sampai dengan bab 5 ETS. Baik Pak. Kalau habis ya berarti batas terakhirnya misalkan sampai dengan 52 ya berarti 52. Tergantung juga terhadap kelas-kelas yang lain ya. Ini kelas 75 ya. Nah, bisa jadi di kelas yang bukan 75 itu tidak habis bab 5-nya, berarti itu akhirnya yang tidak habis. 5 bab. Gampang. Ini kamu kerjakan aja soal-soal itu mirip-mirip soal-soal yang ada di buku itu aja. Kamu kerjakan aja soal yang ada di buku itu, soal-soal yang ada di buku itu, buahnya paling mirip-mirip itu. Paling angkanya diganti atau mungkin pertanyaannya dipersedikit. Nah, kalau kamu tidak pernah latihan soal-soal yang ada di buku ya jangan banyak lah. Sudah ada jadwalnya kan? ETS-nya. Nah, di apa? Mestinya biasanya pertama kalau kamu Selasa ya nanti kena Selasa bukan Kamis. Biasanya. Aku nggak tahu sih jadwalnya, saya belum dapat jadwal. Oke, ada pertanyaan?
Wala Aceh atau Wallace Oscar Prayoga. Ini nggak pernah masuk anaknya. Masuk, Pak. Masuk. Pak Armi nggak masuk. Masuk nggak ini? Ada, Pak. Saya, Pak. Absen. Oh iya. Belum absen yang ngomong. Ini. Tuh, Devandra juga belum. Oh, ini jumlahnya 40 berapa itu? 44. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira hari ini sudah cukup selesai. Silakan kalau mau nih. Jangan lupa absennya. Jangan nanti aslinya tertentu baru sore-sore baru ngasih tahu. Pak, tapi saya lupa. Oke, kalau ada pertanyaan silakan nih. Jangan lupa kami seperti asistensi ya. Asisten yang isi ya. Ayo Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak, Pak. terima kasih, Pak, Pak. izin lift Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Oke. Pak, terima kasih, Pak. Izin lift, terima kasih Pak. Oke. Izin lift, Pak. Terima kasih, Pak.